dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, dan yang terhormat kepada pengisi acara Ibu Sinta M. Rizky yang telah hadir, dan seluruh rekan NU Online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita beribu macam nikmat, sehingga kita dapat berkumpul melalui media maya via Zoom. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan kita dan memberikan kesempatan kita dari zamannya surat-suratan hingga zamannya internetan seperti saat ini. Hadirin, perkenalkan, saya Siti Fatona Dewi Safutri, selaku Master of Ceremony atau host pada siang kali ini, yang akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Telah kita ketahui bahwa COVID-19 telah melanda bangsa kita, kurang lebih 2 tahun lamanya. Dampak COVID-19 yang terus meluas telah mendorong adanya pergeseran serta perubahan mendasar terhadap tatanan kehidupan manusia. Salah satunya bagi generasi muda. Setelah ditetapkan COVID-19 merupakan bencana non-alam oleh pemerintah, menandakan adanya babak baru bagi bangsa kita dalam menghadapi serta beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Keadaan inilah yang membuat lapisan masyarakat, terkhusus pemuda atau generasi muda milenial, menjadi sangat rentan. Kerentanan dan goncangan ini sebagai suatu gangguan atau ancaman bagi kelangsungan hidup kaum muda. Oleh karena itu, dalam diskusi kali ini yang diisi oleh Ibu Sinta Mutiara Rizky, SPD MSI, akan memaparkan resiliensi generasi milenial terhadap dampak COVID-19 dan akan memberikan berbagai strategi apa yang harus dirancang oleh generasi muda agar tetap bertahan walaupun pada masa pandemi ini. Untuk Ibu Sinta, saya persilakan room Zoom-nya. Baik, terima kasih Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bisa berbagi, sharing dalam acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada NU Online, program studi sosiologi Unusia, LPPM Unusia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbagi kepada teman-teman pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh host tadi, nanti saya akan membahas lebih lanjut bagaimana resilience atau ketahanan generasi milenial di masa pandemi. Dan tidak lupa kita ucapkan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mungkin saya langsung saja. Kita akan sebagai pengawal, ya, sebagai awalan untuk materi siang hari ini, ya. Nanti
ke di sini jangan semata-mata saya dianggap sebagai pemateri yang lebih tahu dari teman-teman gitu ya, tidak, tapi di sini saya berbagi apa yang saya tahu, nanti teman-teman juga bisa membagi pengalamannya ataupun pengetahuan-pengetahuannya begitu. Nah, izin ya Fatona, saya share screen. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Belum, Bu, masih loading. Masih loading ya. Nah, baik. Sebagai judulnya ya, kalau dilihat dari judulnya cukup berat, tapi nanti saya akan coba memaparkan yang unprediction atau sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya ya. 2 tahun belakangan kita tidak pernah menduga bahwa akan datang bencana atau akan datang gangguan yang bisa yang tidak hanya dirasakan pada satu ya, tapi kita bisa tapi ini dirasakan oleh seluruh yang ada di permukaan bumi. Artinya semua orang di dunia ini merasakan bagaimana dampak dari pandemi ini. Nah, khususnya untuk negara Indonesia juga merasakan dampak yang begitu luar biasa terkait kondisi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengutip dari Kepres nomor 12 tahun 2020 bencana ya, sebagai bencana non alam dan sebagai bencana nasional. Nah, hadirnya pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat atau yang lazim istilahnya saat sekarang ini, yaitu adanya kehidupan normal ya, adanya kebiasaan new normal, adanya kebiasaan-kebiasaan baru yang mesti kita adaptasikan dengan situasi sekarang. Tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir, tidak tahu ini kapan akan membersamai kita begitu ya. Yang jelas hari ini menjadi suatu bencana yang jelas ada rutinitas dari kehidupan manusia itu sendiri. Banyak yang terhadap bagaimana pandemi ini bisa muncul, bisa hadir, virus ini bisa tersebar, berbagai macam hipotesa menjelaskan bahwasan pandemi ini merupakan merupakan konspirasi, akan ini betul-betul bencana murni dari human error begitu ya. Namun yang jelas ini sudah menjadi sesuatu yang mengganggu pada aktivitas kita begitu. Nah, terlepas dari semua, ini menyentuh pada satu lapisan saja, tapi menyentuh pada semua lapisan, khususnya pada generasi muda. Nah, kalau kita bicara generasi milenial ya, antara generasi ya, menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, terputusnya sistem struktur nafkah dari masyarakat tadi yang terbiasa melakukan aktivitas kerja begitu, lalu terbiasa berdagang segala macam, itu sangat berdampak menurunnya, apalagi pada awal-awal pandemi itu kita lihat ya, ketika diterapkan oleh pemerintah mulai dari yang namanya PSBB, pembatasan sosial skala besar, sampai PSBK, sampai pada PPKM gitu ya, itu
memang itu berdampak sekali pada rutinitas yang memang biasa dilakukan sebelum terjadinya pandemi begitu. Nah, selanjutnya pada sektor mana lagi? Ada sektor sosial ya. Kalau sektor sosial memang sangat kita lihat walaupun pada zaman sekarang ini sudah serba digital, serba dunia maya, namun efektivitas dalam melakukan interaksi sosial itu tidak seefektif ketika kita bertemu langsung ya. Walaupun sekarang sudah bisa dilakukan secara serba online begitu, tapi yang namanya khususnya kita pada masyarakat Indonesia, khususnya lagi warga Nahdiyin yang terbiasa berkumpul, berdiskusi, membicarakan berbagai macam isu-isu strategis, entah itu membicarakan hal-hal efektif seperti apanya begitu ya, itu tidak bisa seefektif ketika kita bertemu langsung begitu ya. Contohnya misalkan kalau ketemu langsung, katakanlah pada kita misalkan kita lihat pada anak generasi milenial Nahdiyin saja ya, yang terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan seperti tahlilan, seperti pengajian begitu ya, yang kita biasa berdiskusi, ketemu dengan guru kita, ketemu dengan kiai kita, itu menjadi terbatas sekali begitu. Apalagi kita lihat sekarang misalkan banyak sekali ini tidak hanya pada generasi milenial ya, pada generasi yang sudah lanjut saja kan memang dalam penggunaan media digital ini masih perlu waktu ya untuk menyesuaikan hal-hal tersebut begitu. Begitupun dengan aktivitas budaya, aktivitas keagamaan. 2 tahun belakangan kita melakukan perayaan hari-hari besar begitu ya, tidak di rumah-rumah ibadah, tapi kita melakukan di rumah. Nah, ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 tadi. Nah, di sini saya lebih fokus pada sektor perekonomiannya. Nah, pemerintah ketika melihat dampak yang begitu besar pada sektor ekonomi ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui lembaga PEN, pemulihan ekonomi masyarakat, itu mencoba berbagai macam upaya. Nah, dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja yang dituntut untuk memulihkan perekonomian ini. Nah, bagaimana dengan kita, khususnya bagaimana dengan generasi milenial begitu kan? Bagaimana dengan kita yang sudah sangat akrab dengan media-media digital, media-media online, bagaimana apa saja yang akan kita lakukan begitu. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nih proporsi generasi muda itu seperti apa gitu. Ketika kita bicara wilayah, di sini ada sedikit perbedaannya begitu ya. Nah, berdasarkan data Kemen PPA dan BPS 2018, proporsi generasi muda itu antara anak muda di perkotaan dan di pedesaan itu ada perbedaan yang cukup signifikan begitu. Pada anak muda di perkotaan, jika kita masukkan ke dalam beberapa karakteristiknya menurut Kemen PPA dan BPS 2018, ada 3 karakter generasi milenial yang ada di perkotaan. Yang pertama, confidence, artinya anak muda yang sudah hidup, udah berbaur dengan situasi kota, yang sudah berbaur dengan kecanggihan teknologi begitu ya, itu lebih percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan atau tidak malu-malu lagi untuk berdebat di lingkungan publik. Nah, di sini di sini teman-teman jangan melihat saya mendiskreditkan anak muda di pedesaan, tidak begitu. Tapi memang harus kita lihat, harus kita pahami memang pengaruh ruang-ruang publik atau pengalaman di ruang-ruang publik tadi memang
mengubah dari pola hidup kita tadi begitu ya. Nah, selanjutnya anak muda di perkotaan itu lebih kreatif. Artinya kreatif tuh begini, mungkin dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya teknologi tadi, lebih berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan, serta mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Maksudnya di sini ya, saya mencoba menafsirkan karena di kota fasilitas itu lebih gampang terjangkau, sehingga ketika ada ide, ada gagasan itu lebih mudah untuk dilakukan begitu. Dan terakhir itu ada connectedness, jaringan-jaringan yang ada di perkotaan itu lebih gampang untuk diakses. Akan berbeda dengan bagaimana anak muda di pedesaan, di mana anak muda di pedesaan memang kalau kita bicara semuanya kita ini berasal dari desa. Namun pola kehidupan di desa kalau kita lihat di sini lebih cenderung untuk membantu perekonomian keluarga begitu. Misalkan selesai tamat SMA atau tamat madrasah alia gitu ya, dia lebih cenderung ya udah selesai ini nanti kita lebih menyibukkan diri dengan aktivitas ekonomi yang ada di pedesaan. Nah, tentu ini ada plus minusnya. Ketika di kota akses itu lebih mudah, namun dalam hal ini tingkat dari resiko dari gampangnya akses yang didapatkan di perkotaan ini tentu membuat kita harus lebih safety dalam setiap keamanannya kita, entah itu nanti adanya pengaruh seperti apa begitu. Nah, akan berbeda lagi di pedesaan, itu yang lebih terjaga begitu ya, karena masih saudara kita, masih lingkungan kita. Nah, kita harus melihat dari dua segmen berikut gitu ya, dari antara generasi muda di perkotaan dan bagaimana generasi muda di pedesaan. Nah, sebenarnya hal ini sebenarnya bisa disinergikan begitu. Baik, nah kalau kita lihat, kalau kita bicara generasi milenial ya, antara era 80-an, era 90-an dengan anak muda atau udah generasi Z pada zaman sekarang ini, kalau kita lihat itu orientasi dalam mereka melakukan aktivitas itu mungkin teman-teman sendiri bisa merasakan gitu sebagai bagian dari generasi tersebut, sebagai kaum milenial begitu ya, bisa merasakan apa yang sudah dilakukan gitu. Misalkan kalau dulu kita bekerja tersebut berdasarkan ingin mendapatkan upah untuk menghidupkan perekonomian keluarga, kalau sekarang tidak gitu ya, bekerja itu bukan sekedar untuk mendapatkan gaji saja, tapi lebih untuk mengejar apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya ya. Kalau dulu lebih pada kepuasan kerja, bagaimana asesmen dari pimpinan. Kalau sekarang tidak gitu ya, anak muda sekarang lebih pada pembentukan pada skill-skill baru, ide atau gagasan yang baru gitu. Nah, kalau dulu kita melihat ibaratnya kalau masih baru masuk ke dunia pekerjaan begitu kan, itu kan lebih diarahkan oleh pimpinan, lebih-lebih lagi itu dikontrol atau diperintah langsung. Kalau anak milenial sekarang tidak gitu. Nah, selanjutnya itu pada zaman itu kan kita gimana tiap bulan itu kalau bekerja itu kan harus bikin laporan segala macam atau apa gitu, kepuasannya seperti apa. Anak muda sekarang tidak begitu, keinginannya lebih pada ongoing conversion gitu ya. Artinya bagaimana kita tuh lebih pada menciptakan ide-ide dan gagasan baru gitu. Nah, kalau yang zaman dulu tuh ya, ini kita membandingkan ya, yang generasi muda pada zaman dahulu tuh lebih pada ya udah dapat gaji. Kalau sekarang dia sudah memperbaiki apa yang menjadi kalau dulu tuh kita berpikir bagaimana
untuk memperbaiki kekurangan. Kalau sekarang anak muda sekarang udah lebih canggih, dia berpikir kekurangan itu tidak terlalu dipusingkan, tapi bagaimana mengembangkan kelebihannya, mengembangkan potensinya. Nah, dari hal ini bisa kita lihat bahwasan begitu padatnya aktivitas dari generasi milenial. Nah, pada zaman sekarang, ketika masuknya pandemi ini, bagaimana? Pertanyaannya kan begitu. Bagaimana dengan aktivitas anak muda ini? Apakah masih bisa berkreativitas seperti sebelum pandemi atau seperti apa gitu ya? Ketika pandemi ini menjadi gangguan, membuat kehidupan itu menjadi rentan gitu ya. Lalu bagaimana cara kita merespon? Lalu bagaimana cara sebuah komunitas itu untuk bisa melakukan daya lentingnya seperti apa, lalu bagaimana dia untuk bisa bertahan begitu, kan pertanyaannya seperti itu. Sementara yang kita lihat ini orientasinya bukan saja pada istilahnya bekerja dapat uang gitu, tidak begitu gitu. Banyak kita lihat pada zaman sekarang ini kan banyak penelitian, beberapa penelitian ya mengatakan, ini juga hasil dari penelitian ya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa ketika pandemi ini yang penting kita bisa makan aja dulu Bu, yang penting bisa makan aja dulu Pak. Itu kan bagi orang-orang tua seperti itu. Tapi bagaimana dengan anak muda? Kan banyak terjadi beberapa data yang menjelaskan bahwasan tidak sedikit orang yang juga mengalami depresi maupun stres ketika zaman pandemi ini. Ya, kalau kita tidak bisa mengkontrol diri kita ya, tidak bisa melakukan meresponnya dengan baik, tentu akan berefek yang sangat fatal, karena yang terbiasa bekerja lalu harus di rumah, tidak cukup dalam kurun waktu 1 atau 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya, karena udah 2 tahun ya. Nah, lalu di sini saya sedikit menjelaskan, di sini dari Norris et al. Tahun 2008 itu melihat bagaimana kerentanan tadi bisa masuk dalam suatu komunitas dan menjadi sebuah gangguan gitu ya. Nah, ketika kita lihat di sini sebelum pandemi itu seperti apa, lalu terjadi masa krisis ya, masa goncangan tadi, goncangan itu seperti apa, lalu resisten nggak gitu, bisa nggak dia bertahan gitu, bisa nggak dia merespon itu dengan baik gitu. Kalau tidak bisa merespon dengan baik, bagaimana ininya gitu kan, apa saja yang terjadi dari dampak itu, bagaimana stresor dari komunitas tersebut, bagaimana mobilitasnya untuk melakukan yang namanya untuk menghadapi yang namanya gangguan ini. Lalu bagaimana strategi menghadapi? Strategi inilah yang kita sebut dengan resilience ya. Bagaimana suatu komunitas untuk bisa resiliensi terhadap kerentanan terhadap gangguan tadi. Nah, ini ada penjelasan dari Norris et al. Dia menjelaskan di bagian ini bagaimana alur dari goncangan itu bisa masuk, lalu bagaimana cara untuk meresponnya begitu. Kalau kita bicara resiliensi ya, itu ada 3 tingkatan dari resiliensi tersebut. Yang pertama, resiliensi stability, artinya di sini adalah bagaimana untuk bisa bertahan. Ini bertahan aja ya, hanya bisa sekedar untuk bertahan saja. Artinya begini, ketika datang gangguan, datang bencana, itu hanya cukup bertahan, tapi sampai kapan ini bisa bertahan ketika dihantam terus gitu ya. Analoginya begini, ketika generasi milenial ya, misalkan yang terbiasa bekerja nih, lalu dia aktivitas lainnya kuliah, lalu ketika pandemi berhenti bekerja, di PHK, cuma ada kuliah, namun tabungan hanya sedikit. Nah, jika dilihat tabungan ini hanya cukup untuk 6 bulan ke depan saja, kan itu kan berarti hanya cukup untuk bertahan. Selesai 6 bulan itu apa yang mesti dilakukan gitu. Nah, di situ kan kita butuh strategi, butuh cara untuk merespon situasi-situasi yang akan kita hadapi setelah
simpanan kita ini habis begitu ya. Lalu apa yang akan dilakukan? Nah, kalau resiliensi pada tahapan stabil ini itu sangat rentan kembali terganggu begitu. Lalu yang kedua, tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Bagaimana cara untuk bisa merecovery-nya gitu. Apa sih yang akan dilakukan begitu? Misalkan selesai 6 bulan ini tentu kita generasi milenial harus memikirkan ya, kita harus memikirkan apa nih yang bisa dilakukan. Apakah kita harus memanfaatkan ya sesuatu yang dekat dengan diri kita gitu. Misalkan kalau saya lihat ya banyak anak muda milenial sekarang yang cukup berhasil merespon situasi ini. Yang semulanya kebetulan saya ini alumni Institut Pertanian Bogor yang cukup dekat dengan aktivitas pertanian, yang sebelumnya dia tidak mengenal yang namanya aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian tidak hanya sampai pada pengolahan lahan saja, tapi bagaimana cara untuk memarketkan hasil-hasil dari pertanian ini yang semulanya dia tidak tahu ya cara menjual sayur, cara menjual hasil-hasil produksi pertanian, sekarang menjadi lebih kreatif ya. Nah, mulai melakukan pembenahan gitu ya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diciptakan, ide-ide seperti apa begitu. Nah, itulah mulai melakukan recovery. Lebih lanjut lagi, jika cara-cara yang dilakukan ini bisa menjadi peluang baru dan lebih meningkatkan pendapatan dari anak muda ini sebelum masa pandemi, artinya dia sudah bisa resilient as transformasi, artinya dia sudah berubah, sudah naik tingkatannya dari titik kehidupannya yang sebelumnya hanya pada satu titik ini naik berapa tingkat begitu ya. Nah, itu yang coba terus dikembangkan oleh generasi milenial. Artinya begini, saya ingin menyampaikan kita sebagai generasi milenial dengan usia yang sangat produktif, di mana kita masih prima, memang kita tidak boleh patah semangat begitu ya. Memang kita harus mencari peluang-peluang yang ada di sekeliling kita. Nah, ketika kita tidak boleh keluar, apa saja nih yang bisa kita lakukan? Nah, dalam hal itu ada teori yang mengatakan dari Longstaff, mengatakan bahwa ketika kita ingin menyerap gangguan atau mengatasi gangguan itu, kita harus bisa melihat dari 5 subsistem komunitas. Artinya begini, kita melihat dari ekologinya seperti apa gitu ya, lingkungan kita seperti apa, artinya sumber daya kita masih terjaga atau tidak begitu ya. Lalu aktivitas ekonomi apa yang bisa kita lihat di komunitas-komunitas tersebut begitu. Lalu bagaimana infrastrukturnya, maksudnya di sini infrastrukturnya itu bisa bergerak pada bagaimana SDM yang bisa dimanfaatkan. Lalu bagaimana civil society-nya sampai pada nanti pemerintahannya seperti apa. Memang kerjasama itu sangat dibutuhkan. Jadi sebagai generasi milenial ya, lagi-lagi sebagai generasi milenial, kita tidak boleh menunggu penyelesaian atau upaya-upaya dari pemerintah saja. Kita juga harus mendorong ya untuk perubahan atau pemulihan ekonomi pada masyarakat kita. Nah, ujung tombaknya ini sebenarnya terletak pada generasi milenial. Kenapa saya katakan terletak pada generasi milenial? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini harus kita katakan kita harus dekat dengan namanya teknologi, dengan yang namanya digitalisasi. Kita harus dekat dengan hal itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Strategi apa yang bisa kita upayakan begitu? Kalau secara keseluruhan resiliensi komunitas itu bicara untuk faktor untuk bisa resilience itu apa sih gitu. Secara payung besarnya itu kita melihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
Kalau bicara sumber daya alam, kita melihat performance atau bisa kita sebut sumber daya itu dengan resources robustness-nya. Bagaimana kita melihat performance dari sumber daya itu? Maksudnya di sini begini, kekuatan sumber daya itu seberapa sih? Misalkan ketika kita punya kebun gitu, seberapa ini bisa diakses, sampai kapan kekuatannya? Misalkan kalau ini cuma bisa bertahan 3 bulan, lalu ke depannya seperti apa? Kan kita harus menanam lagi. Nah, di situ dibutuhkan inovasi-inovasi agar produksi-produksi ini tetap bisa dilakukan. Begitupun dengan hal lain gitu. Misalkan ketika kita berdagang, misalkan dagangan ini laku nggak, dibutuhkan nggak pada zaman pandemi ini. Lalu jasa-jasa apa saja yang bisa ditawarkan ketika masa pandemi ini? Kan banyak tuh sekarang platform-platform jasa pengantar barang gitu ya, yang sekarang menjadi sampingan dari mahasiswa yang tidak pulang kampung ya, khususnya belakangan saya lihat seperti di Bogor ini banyak teman-teman mahasiswa yang di luar aktivitas dia perkuliahannya, dia banyak melakoni pekerjaan yang demikian dengan harga yang bersaing begitu. Itu sebuah kreativitas yang bisa dilakukan begitu. Nah, di sini hasil penelitian ya, ini hasil dari penelitian pada tahun 2021, dia membagi ke dalam 3 komponen. Strategi apa nih yang bisa dilakukan begitu ya oleh anak muda ketika ketika mendapatkan ancaman, ketika mendapatkan gangguan dari pandemi ini. Nah, tadi kan kita udah bicara panjang lebar bagaimana kita berinovasi. Sekarang kan tinggal kita mengatur nih apa saja nih yang jadi bisa kita klasifikasikan lah ya. Di sini ada strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan. Kalau strategi aktif, seperti yang saya katakan tadi, kita memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita gitu. Misalkan kalau kita hobinya berdagang gitu kan, apa saja nih yang bisa kita lakukan gitu. Misalkan berdagang itu kalau sekarang yang hits itu berdagang itu misalkan di dunia fashion misalnya begitu ya, tapi sesuai nggak dengan kebutuhan yang pada masa pandemi? Orang kan tidak lagi tadi kan balik lagi seperti yang hasil riset mengatakan, orang sekarang tidak memikirkan soal baju dulu, tapi soal makan dulu. Lalu kita harus makan yang seperti apa dulu nih gitu kan. Misalkan ketika pandemi ini disarankan lebih banyak makan makanan yang sehat, bergizi, makan sayur-sayuran, buah-buahan, artinya memakan makanan yang organik gitu ya, memakan makanan yang organik. Lalu bagaimana nih kita membangun strategi tadi gitu kan. Misalkan ketika kita berjejaring lah kita dengan petaninya atau ada supplier-suppliernya begitu kan, itu bisa kita manfaatkan. Lalu ketika sekarang promosinya gimana? Kan sekarang tidak harus ke pasar, bisa dengan memanfaatkan media-media sosial, bisa WhatsApp, Instagram, atau e-commerce yang sudah banyak sekali begitu. Nah, memang anak muda ini dituntut memang harus kreatif gitu. Tapi di sisi lain tidak banyak juga yang menjalankan strategi pasif. Dia mencoba berhemat. Berhemat itu yang biasanya mungkin makan 3 kali sehari, pakai lauk lengkap, pakai sayur, pakai buah gitu, plus kadang makan makanan yang lainnya. Sekarang dia mulai mengurangi, yang awalnya kalau makan di warteg itu porsinya 1 bisa setengah gitu. Artinya di sini menurut saya kalau anak muda yang seperti ini menjalankan strategi yang seperti ini itu sangat disayangkan banget ya gitu. Maksudnya dia tidak mau memacu potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, yang terakhir itu ada strategi jaringan gitu. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman di sini punya komunitas-komunitas yang bisa mensupport aktivitas teman-teman. Nah, di dalam komunitas tersebut kan ada yang namanya pengkaderan begitu ya. Di situ mungkin bisa memanfaatkan berjejaring dengan yang namanya teman-teman kader yang lain, atau berjejaring dengan yang namanya seniornya seperti apa. Itu juga bisa dilakukan. Artinya di sini kita kalau bicara berjejaring itu dihindari kita yang meminta begitu ya, dihindari yang namanya meminta, tapi
sebagai anak muda itu harus berani mengatakan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan, lalu nanti dengan sendirinya pekerjaan yang teman-teman lakukan itu akan dinilai seperti apa gitu. Nah, memang sebagai anak muda tuh hindari menyerah, hindari yang namanya mengharapkan bantuan dari yang lain, generasi yang bisa menciptakan peluang-peluang baru, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir begitu. Nah, ketika situasi yang begitu pelik dan begitu mengancam, mau tidak mau kan kita tidak mungkin menyerah dan pasrah begitu ya, kan tidak mungkin kita memasrahkan diri pada keadaan, kan tidak mungkin begitu. Artinya kita dituntut untuk lebih 2 kali lipat, lebih gigih lagi memikirkan apa nih yang mesti dilakukan, kan banyak nih yang bisa. Nah, dari ini tadi teman-teman mungkin bisa memikirkan nanti, mungkin dari yang sedikit saya sampaikan ini, nanti teman-teman bisa berpikir, oh ya ternyata saya bisa melakukan ini, ternyata saya bisa melakukan ini. Harapannya saya begitu teman-teman bisa menjadi sedikit bahan renungan bagi yang belum memulai, bagi yang belum keluar dari mengenang situasi sebelum pandemi begitu. Nah, tapi kalau yang sudah memulai, bahkan sudah pada tahapan resilience yang sudah bertransformasi gitu ya, itu saya sangat apresiasi sekali begitu. Jadi memang nanti bisa dijadikan ikon atau contoh begitu. Nah, mungkin nanti dari NU Online bisa juga begini ya Pak ya, ada duta generasi mudanya begitu ya Pak ya, yang bisa nanti menjadi mengembangkan brand-brandnya, bagaimana ide-idenya bisa dibagi ke anak muda yang lain begitu. Nah, terakhir ini sebagai penutup untuk presentasi saya pada sore hari ini, bahwa situasi pandemi ini menjadikan situasi baru bagi semua kalangan, tapi khususnya kaum milenial. Nah, untuk itu kita dituntut harus lebih kreatif, inovatif, sensitif, dan menciptakan peluang baru. Sensitif maksudnya di sini kita harus lebih peka. Nah, ini seperti apa gitu. Nah, maksudnya kalau saya ya, mungkin karena saya di sini orang dari kampung merantau ke ibu kota, walaupun hari ini masih tetap tinggal di kampung ya, tapi saya selalu menekankan ke diri saya, kalau tidur kita saja lebih dari orang, kita sudah ketinggalan informasi. Artinya apa? Kita memang harus banyak membaca ya. Agama sih menyuruh kita untuk terus membaca. Artinya apa? Tidak hanya membaca buku saja, tapi bagaimana kita membaca situasi, membaca bagaimana keadaan lingkungan di mana kita hidup begitu. Nah, itu memang harus kita tekankan dalam diri kita, apalagi anak muda generasi milenial yang masih kuat, yang masih prima, yang masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tentu harapan saya tidak hanya ibaratnya tidak hanya menyerah pada keadaan yang ada begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke hostnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik Ibu Sinta, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Sedikit saya simpulkan dari pemaparan Ibu bahwa ada beberapa strategi yang harus dirancang oleh pemuda sendiri atau oleh generasi muda sendiri, yakni strategi aktif. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dan melihat peluang-peluang yang ada. Adapun strategi pasif, yakni kita bisa menghemat ataupun dengan kita bisa melihat nih kantong kita cukup untuk berapa bulan gitu, intinya menghemat. Sedangkan strategi jaringan kita bisa melihat dari atau kita bisa bersosialisasi. Kayak jaringan ya di tontonan. Ya. Ibu maaf. Ya.
Yang video editornya. Yang ingin mungkin untuk menunggu teman-teman, Bu. Ya, siap. Dari saya sendiri ini ada. Saya menarik dengan materi yang disampaikan karena merasa masih muda ya. Jadi saya banyak pertanyaan, tapi kita serahkan dulu ke yang lain. Pertanyaan, Fatona kurang jelas, kan masih muda. noise gitu, noise. Halo? Ibu. Halo? Oke. Bisa terdengar? Ya, siap. Ya, Bu. Jelas. Mungkin dimatiin dulu kali ya kameranya, biarin terdengar jelas. Siap. Begini, Bu. Generasi muda ini kan masih bisa dikatakan masa-masa yang labil ya. Mereka itu bimbang untuk menentukan jalan hidupnya seperti apa, apalagi ketika mendapatkan situasi yang genting seperti ini, yakni pandemi. Ketika melihat perekonomian pun masih banyak hal-hal yang sulit atau buntu dilakukan oleh generasi muda. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih trik jitu untuk menangani kelabilan masa muda itu sendiri, Bu, gitu loh. Oke, pertanyaannya menarik ya. Langsung saja saya tanggapi ya, Fatona. Iya, Bu. Baik. Bagaimana strategi jitu yang bisa diterapkan oleh anak muda dengan kondisi mereka yang masih labil, begitu ya. Baik. Kalau saya melihat begitu ya, sebagai generasi milenial ini apalagi anak muda sekarang, tidak hanya anak muda gitu, hampir semua kalangan, semua lapisan itu sangat dekat dengan yang namanya media sosial ya. Terkadang kalau dulu orang zaman dahulu tuh berkomunikasi terkadang harus langsung atau seperti apa begitu ya, misalkan menulis surat begitu. Nah, sekarang melalui akan mengalami kesulitan gitu ya, yang semulanya mungkin kalau teman-teman artinya begini, sebagai anak muda itu kita harus bisa terbuka, harus bisa open gitu ya, tidak hanya open minded gitu, tapi kita harus bisa membuka komunikasi kita gitu, terutama pada lingkungan sekitar kita, yang jelas pastinya orang tua. Nah, ketika kita sudah bergaul, sudah membangun relasi-relasi sosial, kan kita punya teman tuh gitu kan, carilah teman yang ya kita bisa menilai, carilah teman yang bisa menjadi tempat kita berbagi dan memberikan vibe positif ke kita gitu ya. Carilah yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif. Maksudnya di sini begini, ketika kamu punya ide seperti ini, temanmu itu mengerti apa yang menjadi tujuan dan maksud dari dirimu begitu ya. Jadi ketika kita memang semua itu proses ya, namanya hidup semuanya proses sampai nanti kita sampai pada titik ini gua nih gitu, ini aku nih, ini saya nih gitu ya. Makanya itu salah satu trik yang perlu dilakukan adalah keterbukaan tadi gitu ya, dan jangan pernah berhenti untuk mencari tahu, terus mencari tahu gitu kan. Maka tadi di awal saya bilang media sosial ini bisa dimanfaatkan gitu. Media ini kan ibaratnya
pisau bermata dua. Ketika kita ingin positif, dia akan menjadi positif. Ketika negatif, dia akan menjadi negatif. Makanya serapan-serapan informasi tadi memang harus bisa kita filter dengan baik begitu, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu udah harus bisa kita lewati proses-prosesnya. Artinya begini, sebagai anak muda itu tentu kita harus, saran saya begini, kita bikinlah timeline atau bikin wishlist dalam hidup kita, apa nih yang mesti kita capai gitu ya di usia kita sekarang. Nanti misalkan selesai, makanya ketika kita memasuki sebuah lingkungan atau komunitas, kita harus tahu dulu apa sih yang gue cari di sini gitu kan. Lalu ketika kita sudah tahu apa yang bisa saya lakukan, lalu bagaimana ini bisa memberi manfaat untuk hidup saya, lalu bagaimana saya juga memberi manfaat untuk lingkungan saya, lalu kenapa saya sampai berada di sini, lalu nanti apa yang mesti saya lakukan begitu kan. Itu udah harus kita tentukan, karena kalau hidup tidak tahu arah dan tujuan itu agak sulit dan berabe ya menurut saya. Makanya teman-teman generasi milenial kalau mau cari strategi atau seperti apa, itu dimulai dari diri teman-teman sendiri, teman-teman yang tahu bagaimana diri teman-teman sendiri. Makanya begini, sebelum kita mengenali orang lain, artinya begini ya, ini bagi para jomblo, sebelum menjalin relationship dengan seseorang, sebelum teman-teman mengenali diri dari siapapun relasi teman-teman harus lebih dahulu mengenali diri teman-teman sendiri. Ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita akan lebih gampang untuk menentukan arah dan tujuan mana yang akan kita capai, atau mana sih yang akan kita tuju, gerbong-gerbong mana yang akan kita lewati. Jadi ketika ingin mencapai sesuatu, kenali dirimu, kenali potensimu, lalu jangan ada kata menunggu, tapi mulai. Gagal tidak masalah, itu biasa, itu bagian dari proses. Ketika gagal mulai lagi, ketika gagal mulai lagi, sampai kegagalan itu sendiri bosan menghampiri teman-teman ya. Jadi generasi milenial jangan pantang menyerah begitu. Ya. Mungkin itu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin dipertanyakan. Sayang sekali loh kalau tidak ada yang bertanya. Izin moderator, suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, jelas nggak? Putus-putus nggak? Aman. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Sinta Mutiara atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya izin bertanya ya Bu, terkait dengan ketahanan ekonomi generasi milenial di era pandemi ini, saya tertarik sih Bu dengan materi ini, karena yang saya lihat generasi milenial itu, kawan-kawan muda-mudi sekarang itu di era pandemi mereka melakukan upaya untuk membangun ketahanan ekonomi mereka dengan sekarang itu kalau lagi viral itu UMKM makanan dessert gitu ya Bu. Saya rasa Bu Sinta juga nggak asing ya. Padahal dessert box itu sudah viral, sudah ada sejak saya SMA sekitar tahun 2017, tapi ternyata di tengah pandemi ini UMKM seperti jual-jual dessert box gitu jadi viral gitu, karena ya itu tadi kaum muda-mudi sekarang jadi kreatif gitu untuk menjaga ketahanan ekonomi mereka di era pandemi ini. Nah, pandangan Ibu terhadap hal ini itu seperti apa gitu sih Bu? Baik, langsung saja ya host, moderator. Saya tanggapin, terima kasih Nada, menarik sekali. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Nada tadi, itulah menjadi salah satu hasil dari kreativitas dari anak muda tadi, begitu ya. Sebenarnya ibaratnya begini, dessert itu kan makanan yang udah lama lah ya, maksudnya tidak baru lagi yang bujuk-bujuk di zaman pandemi itu ada makanan ini ada gitu kan, nggak begitu ya. Tapi bagaimana makanan lama ini dihidupkan kembali gitu, artinya apa, promosinya lebih kenceng begitu kan. Nah, kalau menurut saya bagi teman-teman anak muda milenial yang melakukan strategi ini itu sangat appreciate sekali saya melihat hal itu. Karena apa? Dia bisa membaca strategi dan peluangnya. Salah satunya apa?
sekarang mau kita lihat kan di zaman pandemi ini untuk menghilangkan kebosanan yang terus ada di diri kita ya, yang terus kita bawa kemana-mana ya. Kalau bagi yang punya suami atau punya istri, bukan suami atau istrinya yang dibawa kemana-mana, tapi yang terus dibawa kemana-mananya apa? Handphonenya kan, tidak akan terlepas dari yang namanya dia memegang alat telekomunikasi, atau dia tidak terlepas dari memegang yang namanya Android-nya, iPhone-nya gitu kan. Nah, di situ itu udah menjadi teman hidup yang begitu sangat-sangat dekat, karena di situ ada semua akses informasi, ada semua yang ibaratnya apapun yang ingin kita cari adalah di situ gitu kan. Karena jangkauan informasi itu lebih cepat gitu kan, bukan lebih cepat, memang dari situ kita mendapatkannya begitu. Nah, ketika masa pandemi mengalami gangguan, rentan, gonjangan, lalu muncul idenya. Nah, orang kan ketika menghilangkan kebosanan, sama temen makan dulu, nanti pulang naik kereta udah lama, sampai rumah udah capek, kadang HP nggak kepegang, cuma lihat WhatsApp aja, atau waktu luang untuk melihat media-media sosial pribadinya kan. Nah, di situ saya rasa yang melakukan ini dia melihat peluang gitu kan. Baiklah, sekarang dessert ini saya hidupkan lagi. Mungkin dulu dessertnya itu sekedar apa, kalau saya tidak salah, dessert itu kan bisa salad atau apa begitu ya. Mungkin yang dulunya cuma sebatas buah dikasih mayones aja, sekarang dikasih kreativitas lagi kan, semacam misal dikasih saus matcha gitu, atau dikasih coklat, misalkan yang lagi hit sekarang apa, kroffel ya, apa sih saya nggak tahu, lupa tuh namanya. Iya, kan kroffel Bu. Iya, kroffel kan lagi hits itu kan. Mungkin dulu itu makannya sebenarnya kalau kita lihat nih ya, ini kebetulan saya sedikit hobi masak ya, sedikit gitu. Kalau saya lihat kalau saya telaah sebelum saya mencari tahu lebih lanjut lagi, itu kan bahan-bahannya sebenarnya hampir sama dengan kue pancong kan? Itu kan hampir sama dengan kue pancong. Kue pancong ini dari zaman orang tuanya kita sudah ada ya. Apalagi orang di Jakarta itu akrab banget yang namanya kue pancong begitu kan. Cuman kan itu pembakarannya lebih di ini aja, di mix aja kan, pakai pembakaran yang cetakannya seperti apa, lalu nanti dikasih sedikit krimi-kriminya seperti apa gitu, dikasih buah stroberi sedikit. Nah, itu difoto dengan kamera sekarang yang udah berapa megapiksel, udah puluhan megapiksel, itu kan sangat menarik sekali. Padahal kalau kita lihat rasanya mungkin belum tentu, tapi terkadang dengan tampilan iklannya itu yang menarik, itu menjadi daya tarik pembeli gitu. Jadi marketnya itu bisa terjangkau kemana-mana, dan saya sangat mengapresiasi anak muda yang demikian. Apalagi zaman sekarang pemerintah mensupport UMKM tersebut. Jika teman-teman bisa berkoordinasi dan mencari tahu bagaimana bantuan-bantuan yang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu akan lebih berkembang lagi. Jika kita analisis nih ya, dengan konsep resiliensi ini, ketika dia mengalami yang namanya penurunan untuk ketahanan ekonominya, lalu dia melakukan strategi, dia melakukan respon yang begitu baik terhadap situasi ini, dia akan berada pada tingkat resilient transformasi. Dia tidak hanya merecovery ekonominya, tapi dia bisa melakukan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu wajib ditiru itu. Nanti kapan-kapan bisa kita discuss lagi sama anak muda yang kreatif untuk mendapatkan untuk meningkatkan ketahanan ekonominya. Ini tidak hanya sekedar bertahan, tapi dia sudah meningkatkan ekonominya begitu. Baik, terima kasih. Silakan Fatona. Oke, terima kasih Bu atas ide-idenya juga. Nah, untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Polda. Oke, mungkin gini Bu, kalau untuk menunggu teman-teman ya, dari saya sendiri. Dari tadi kan kita berbicara generasi muda yang ibarat kata yang bisa
menjangkau segala aksesnya melalui internet ataupun lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana generasi muda yang ada di pedesaan itu sendiri, Bu? Mereka mungkin untuk sekedar mencari sinyal aja susah ya, apalagi untuk searching ataupun browsing yang segala hal itu. Nah, menurut Ibu, jika generasi muda ada di depan kita nih, yang di pedesaan, adakah ide-ide yang Ibu berikan untuk generasi muda yang ada di pedesaan, selain pemanfaatan teknologi ataupun yang itulah yang ada di perkotaan itu sendiri, Bu? Baik, terima kasih Fatona. Langsung saya tanggapi ya. Jadi begini, memang itu menjadi kekurangan bagi kita hari ini gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana 5 tahun terakhir upaya pemerintah untuk terus meningkatkan fasilitas, untuk terus meningkatkan akses-akses yang didapatkan di perkotaan dengan di pedesaan itu bisa sama. Nah, salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu melalui adanya yang namanya, kalau sekarang kita lihat ada yang namanya ada yang namanya anggaran dan alokasi dana desa. Nah, dari situ bisa dimanfaatkan untuk bisa membangun jejaring gitu. Saya yakin sampai hari ini ketika adanya alokasi dana desa yang begitu luar biasa dari pemerintah gitu kan. Nah, di dalam itu kita bisa memanfaatkan platform-platform bundesnya gitu. Nah, memang terkadang menjadi kendalanya tuh begini, terkadang ide dan kreativitas itu tidak muncul begitu ya, tidak muncul, dan itu memang butuh treatment yang sedikit lebih begitu. Nah makanya begini. Saya pernah membaca begitu ya dari beberapa artikel yang menjelaskan bahwa memang mindset dari anak muda ini, dari generasi milenial ini memang harus sedikit memang harus diubah begitu. Jadi untuk keren, untuk wow gitu ya, untuk oke lah begitu ya, tidak harus hidup dan beraktivitas di kota saja gitu kan. Jadi jangan berpikir nanti dari pendidikan kesarjanaannya, pendidikan magisternya begitu kan, lalu dia akan bekerja di perusahaan, akan bekerja di mana. Memang itu harus kita ubah. Jadi bagaimana setelah kita menyelesaikan studinya kita, bagaimana kita bisa balik ke kampung halaman dengan menciptakan ide-ide yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Artinya apa? Kita membuat program-program, mendampingi anak muda, mendampingi masyarakat pedesaan, apalagi Indonesia sendiri begitu luar biasa mensupport untuk wilayah-wilayah pedesaan. Nah, mungkin kalau kita sudah bisa berkoordinasi, bisa antara generasi muda tadi yang sudah mau balik ke desa, sudah mau mendampingi hidup di desa, maksudnya berkreativitas begitu ya, mungkin itu akan menciptakan kemajuan-kemajuan di anak muda yang ada di pedesaan tersebut. Maksud saya begini, tidak apa-apa kita sekolahnya ke kota, tapi nanti selesai itu kita balik lagi ke kampung halaman kita, ke desanya kita. Lalu nanti kan teman-teman ini saya rasa di sini teman-teman mahasiswa kan sudah belajar ya bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana menanyakan apa sih Pak kebutuhannya di sini, sebenarnya kendalanya seperti apa, nanti kan bisa kita buatkan outline-nya. Lalu jika itu dibutuhkan kita bisa berkoordinasi dengan aparatur desanya. Lalu jika memang dibutuhkan nanti Pak, misalkan potensi wilayahnya seperti ini Pak, nanti bisa dilakukan ini Pak. Nah, apalagi misalkan dari teman-teman kan bisa melihat tuh fenomena sosialnya seperti apa, gejala sosialnya seperti apa. Nanti kan bisa dilihat sehingga kita mengetahui karakter wilayah ini seperti ini loh, karakter wilayah ini seperti ini loh, begitu ya. Contoh salah satu desa yang ada di Jawa Tengah ya, Sragen kalau nggak salah, saya pernah
Ya, di situ kan dia mengembangkan yang namanya wisata bawah airnya ya. Wisata bawah air itu bukan kayak wisata yang kita di laut masuk. Ini bukan, tapi dia memunculkan atau menampilkan karakter dari desa tersebut. Lalu apa yang bisa dimanfaatkan lagi di situ? Karena di sekelilingnya di situ tuh ada sawah, dia manfaatkan sebagai wisata sawah gitu ya, wisata hijau gitu ya. Jadi itu bisa bisa dilakukan aktivitas buka rumah makan atau buka tempat nongkrong begitu kan. Lalu ketika ada event-event seperti apa kan bisa nanti kan kita berkoordinasi dengan Pemda setempat, Pak, nanti kalau ada event nanti di sini ya Pak. Ini tentunya dalam hal ini kita harus memperhatikan fasilitasnya seperti apa begitu. Jadi memang itu sampai hari ini itu memang menjadi kendala, terkadang akses informasi yang tidak sampai ke pedesaan tadi membuat desa-desa masih dalam kondisi yang belum bisa sama dengan anak muda yang ada di perkotaan begitu. Tapi kalau makanya ujung tombaknya itu ada pada generasi milenial. Ketika generasi milenial mau mengubah sedikit saja pandangannya begitu ya, maksudnya mau merubah mindsetnya begitu. Jadi selesai kuliah saya tidak akan hidup di kota, tapi saya akan membangun desa saya begitu. Kan tidak masalah. Misalkan teman-teman selesai perkuliahan nanti saya mau mencoba untuk membantu atau mencalonkan diri menjadi kades gitu. Tentunya dengan niat dan visi dan misi yang memang tujuannya membangun desa begitu ya. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain, nggak masalah kan. Banyak sekarang kita lihat kades-kades yang muda gitu kan, mana tahu nanti Fatona selesai kuliah nanti balik ke kampung mencalonkan diri jadi ibu kades begitu kan, bisa saja seperti itu. Artinya apa? Kita bermanfaat gitu. Jangan nanti lah Bu, saya udah usia 50 baru nyalon jadi kades, nggak begitu juga begitu ya. Makanya ujung tombak dari ini terletak pada generasi milenial yang masih produktif dan masih prima begitu. Oke Bu, seperti pepatah ya Bu yang mengatakan bahwa boleh mencari ilmu sampai ke negeri Cina tapi tidak melupakan kampung halaman sendiri. Nah, memang harus begitu. Betul. Akan tetapi mungkin betul sih Bu, saya setujunya mindset. Maksudnya mindset anak muda itu kadang masih terbatasi oleh sekeliling mereka gitu, bahwa nggak bakal gaul kalau gue bakalan terus menerus di sini loh, kalau misalkan gue nggak hidup di kota. Kasaran ngomongnya seperti itu Bu. Makanya bahwa mereka masih membatasi dirinya, padahal masih banyak peluang-peluang yang bisa diambil dari memanfaatkan alam itu sendiri menjadi ekonomi desa atau ekonomi mereka itu bisa maju gitu ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Ini ada pertanyaan di room chat Bu. Izin tanya, generasi milenial sekarang lebih suka internet dan segala sesuatu yang praktis, sehingga pekerjaan sebagai petani dan nelayan maupun lainnya menurun, sehingga ketahanan ekonomi tidak seimbang. Bagaimana menanggapi hal itu? Mohon arahannya ya Bu. Ini pertanyaan dari Polda Metro Neraka. Wah, ngeri nih yang nanya Polda Metro Neraka. Nanti salah-salah saya jawab, bisa saya di... Baik, terima kasih. Jadi memang kita tidak, maksudnya begini, jangankan anak muda ya, generasi yang sudah lanjut saja itu menyukai internet dan yang praktis juga gitu. Idealnya begini, memang manusia itu hakikatnya dia menyukai sesuatu yang gampang dan mudah begitu ya, itu hakikatnya manusiawi lah, manusia memang begitu. Nah, artinya begini, kita tidak boleh menganggap bahwa kemajuan teknologi ini menjadi sesuatu yang mengganggu pada apa yang sudah menjadi kebiasaan kita gitu kan. Tapi di sini lagi-lagi saya katakan, kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih bisa berinovasi gitu terhadap perkembangan zaman ini gitu ya.
tidak hanya ketika kita bicara perkembangan zaman, kemajuan teknologi gitu, ditambah situasi sekarang yang mengharuskan kita memang harus dekat dengan yang namanya teknologi tadi. Nah, memang efeknya pada beberapa sektor tertentu itu memang menurun. Nah, menurut saya ya, ini menurut saya, dan kalau boleh nanti dilihat ada beberapa dari jurnal juga temuan yang mengatakan bahwa sebelum masa pandemi itu aktivitas jual beli kebutuhan pangan, sayur mayur, beras dan segala macam melalui e-commerce itu sangat rendah ya, di tataran 5-10%. Ketika kita diguncang dengan yang namanya situasi pandemi ini, itu mengalami peningkatan hampir 90%. Ya, hampir, kalau nggak salah masih di jurnal Valian tadi yang mengatakan hampir 90%. Nah, maksud saya di sini begini, menjadi petani, menjadi nelayan, itu kalau kita bicara pertanian itu jangan seolah-olah kita bicara mencangkul saja. Jadi jangan seolah-olah kita bicara menanam saja, tapi aktivitas pertanian itu panjang ya, mata rantainya itu sangat panjang, hulu hilirnya seperti apa. Begitupun dengan aktivitas nelayan itu panjang juga, hulu hilirnya seperti apa gitu kan, mulai dari menyiapkan lahan, lalu bagaimana kesesuaian lahannya, lalu kita lihat karakter di wilayah ini apa nih yang cocok ditanam gitu kan. Tentu para petani kita tentu lebih berpengalaman akan hal ini begitu. Nah, lalu selesai ditanam berapa lama nih proses perawatannya, kapan masa panennya. Nah, setelah panen, banyak yang jadi terkendala sama para petani kan tempat pemasarannya. Tempat pemasaran inilah menjadi peluang bagi anak muda, bagi generasi milenial. Nah, kan bisa saja nih, apalagi ya ibarat kata kalau seburuk-buruknya sinyal di kampung-kampung, ibaratnya WhatsApp masih bisa lah ya gitu kan. Kan kita nggak harus yang bukanya sampai apa begitu kan. Setidaknya kalau WhatsApp mah saya yakin seburuk-buruknya masih bisa lah, walaupun loadingnya sampai 30 detik gitu, tetap masih bisa begitu ya. Jadi ibaratnya kan tempat pemasaran ini yang susah bagi petani, itu kita bisa mengambil peluang tadi. Nah, dari situ kita juga membantu petani untuk terhindar dari yang namanya tengkulak. Begitu ya. Jadi Pak, ini bisa nih langsung saya pasarkan Pak. Jika Bapak jual sayur kangkung ke tengkulak itu 5.000 1 kilo, saya bisa jual, Bapak saya bisa beli ke Bapak itu 10.000. Nanti kita ikat-ikat. Nah, kan nanti ke cara packagingnya saja kan. Nah, ya cara packagingnya yang akan kita lebih baik gitu ya, maksudnya cara packagingnya yang lebih menarik begitu. Nah, misalkan supaya dia tahan sayur ini seperti apa, misalkan kayak saya nih yang tinggal di Bogor, mungkin dari saya sendiri mungkin bisa di kompleks saya saja dulu Bu, nanti kalau butuh kan kita ada tuh grup komplek, grup RT gitu ya, nanti kan di situ bisa promosi dulu gitu. Nah, itulah salah satu bentuk bagaimana kita mensinergikan antara pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap pekerjaan tradisional lah begitu ya, bagaimana kita mengkombinasikan, bagaimana kita mensinergikan dengan kemajuan teknologi sekarang. Misalkan kalau kita bicara nelayan gitu ya, hasil tangkapannya seperti apa gitu, itu kan kalau ikan itu mau dibuat menjadi ikan yang tahan lama, ikan kering seperti apa, itu kan ada pelatihannya. Di beberapa Koperindak atau dinas-dinas Koperindak itu kan biasanya 2 kali setahun itu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana memanfaatkan hasil bumi di desa tersebut untuk menjadi pangan atau menjadi tidak hanya sebagai kebutuhan nafkah saja, tapi sudah bisa dikomersilkan. Misalkan dibikin kayak di Maluku gitu ya, dibikin ikan asap gitu kan, lalu dibikin ikan kering, lalu ini berapa lama nih ketahanannya gitu ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang organik, ini berapa lama. Nanti kan apalagi sekarang untuk ekspedisi-ekspedisi di Indonesia itu kan sudah sangat mudah sekali, itu bisa kita
sinergikan, misal kita menjual apa, apalagi sekarang e-commerce sudah begitu banyak, jadi tidak ada yang namanya sesuatu itu yang akan terus ya. Memang mungkin di awal menjadi sesuatu yang berat bagi kita gitu, tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita bisa membacanya, ketika kita bisa melihatnya, bahkan itu menjadi peluang besar untuk kita begitu. Nah, kalau pandangan saya itu harus bisa dikombinasikan seperti apa begitu, sehingga pada sektor-sektor pertanian maupun nelayan ini tetap bisa bertahan begitu. Nah, inilah tugas dari generasi milenial. Selain teman-teman dapat membantu para petani, teman-teman juga mendapatkan keuntungan begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya, Kak. Masih bisa bertanya kan? Ya bisa. Silakan Kak Sohibul Balad. Oh, Kak Sohibul. Bu, saya ingin siap Mas. Bertanya. Ini kita masuk kelas Fatona ya? Iya Bu, di sosiologi juga. Tapi sinyalnya agak susah nih di sini di kampung. Jelas kok. Lanjut, Bul. Iya. Ini kan temanya tentang membangun ketahanan ya di era pandemi. Ya, Mas. Ini kan tadi Ibu juga memaparkan tentang bagaimana sih membangun ketahanan di daerah pedesaan ya. Seperti contohnya saya yang tinggal di daerah pedesaan, itu kan juga harus punya mindset tentang bagaimana membangun ekonomi yang potensial, yang bagus. Kayak misalkan kita berwirausaha sendiri atau membangun usaha sendiri. Ya, baik itu di desa ataupun yang di daerah kota kan begitu. Tapi kemudian yang menjadi masalah kita kan, kita sudah ada ide, kita sudah ada udah tahu nih ke depannya bakal usaha apa sih, bakal bangun wirausaha apa sih. Cuman yang menjadi masalah kita itu pastinya modal kan Bu. Yang kita tahu kan kalau seorang wirausaha ataupun seorang pelaku usaha, pengusaha itu kan pastinya kalau nggak keturunan anaknya orang kaya, pasti dia pengetahuannya lumayan gitu tinggi, ataupun dia juga pastinya punya relasi dari orang kaya itu sendiri. Jadi kalau seperti saya yang ya mohon maaf ekonominya juga nggak begitu bisa diandalkan, itu akan sulit walaupun kita sudah ada udah ada ide usaha. Nah, pertanyaan saya untuk melanjutkan agar ide usaha itu tidak berhenti sebagai ide dan bisa dijalankan, itu kan bagaimana? Apa kita harus kerja dulu gitu kan, kerja keras dulu agar dapat modal, atau gimana, atau ada opsi-opsi lain gitulah Bu, biar nggak stuck sebagai ide saja tapi bisa diaplikasikan atau bisa dikerjakan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Langsung ya Fatona, saya tanggapin. Saya agak tersedikit ini ya Mas ya, dari ini ya, masa sih yang jadi pengusaha itu mesti anak orang kaya atau yang punya relasi? Kayaknya nggak begitu deh di zaman sekarang. Boleh kalau di zaman dulu, boleh kita katakan kayak bapaknya dulu punya toko gitu ya, punya toko apa gitu kan, terus nurun ke anaknya. Kalau sekarang kata saya semua itu
Jadi kalau semua itu sekarang peluangnya sudah hampir sejajar begitu ya. Makanya saya bilang tadi, kemajuan teknologi ini menjadi yang masalah menjadi peluang bagi kita gitu kan. Menjadi peluang bagi kita untuk bisa memanfaatkan teknologi tadi gitu. Nah, ini saya mencoba sedikit menjawab dari keresahan Mas Sohibul tadi, Bu. Ketika kita harus membangun sebuah usaha, membangun sebuah UMKM, membangun sebuah usaha, membangun sebuah perdagangan di kampung begitu ya Bu ya. Bagaimana masalah permodalannya Bu, seperti apa begitu. Nah, begini Mas. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita amati lagi gitu kan, kita sangat beruntung tinggal di negara Indonesia ini. Pada hari ini kebijakan pemerintah banyak yang memihak pada pedagang-pedagang kecil, salah satunya berdasarkan peraturan pemerintah gitu ya, adanya dana-dana UMKM yang bisa menjadi modal awal dari pelaku usaha tadi, dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin begini kendalanya bagi pelaku-pelaku usaha di pedesaan. Terkadang akses informasinya tadi yang masih terbatas. Nah, seperti apa cara pengurusannya, administrasinya seperti apa? Saya melihat kendalanya itu pada hal-hal tersebut. Tapi kalau untuk permodalan, pemerintah membuka peluang dan pintu-pintu permodalan untuk UMKM. Bahkan terakhir saya mendengar UMKM itu sendiri ada yang bunganya sampai 0% ya, sampai 0% hanya dibayar cicilan pokoknya saja. Hanya dibayar cicilan pokoknya saja. Nah, itu kan menjadi peluang bagi pelaku usaha tadi, dan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Artinya begini, ketika saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, katakanlah ketika ibu bapak kita yang ada di pedesaan sangat sulit sekali untuk mendapatkan peluang-peluang modal tadi. Nah, tugas dari teman-teman tadi yang sudah bisa mengakses informasi jauh lebih tinggi dibandingkan mereka, itu bisa memberikan informasi. Makanya kata saya begini, untuk bisa desa itu dibangun dengan baik dan terciptanya UMKM di desa, memang ujung tombaknya harus anak muda. Karena apa? Untuk pengurusan ini mungkin sedikit memakan waktu gitu ya. Memang itu harus didampingi oleh generasi muda tadi gitu. Makanya kata saya, kalau teman-teman bisa sedikit merubah mindsetnya, ketika selesai saya kuliah, saya harus balik ke kampung saya akan membantu apa yang bisa saya bantu gitu. Misalkan teman-teman sudah menyelesaikan pendidikannya, nanti saya mau membantu Pak, apa yang bisa saya bantu di desa ini Pak untuk keberlangsungan kesejahteraan ekonomi di pedesaan. Sekarang kan peluang-peluang untuk menciptakan BUMDes itu kan sudah sangat terbuka, misalkan dengan memanfaatkan produk-produk lokalnya seperti apa gitu. Salah satu lagi, apa yang bisa kita jadikan platform untuk menjual, untuk menjadi market dari produk-produk lokal ini, yaitu ketersediaan e-commerce tadi. Bahkan saya lihat terakhir di Kementerian Desa itu ada platform yang baru di launching ya, e-desa ya, untuk e-commerce produk-produk lokal itu, khusus menjual produk lokal ya, tidak ada produk luar yang dijual di sana. Itu bisa dimanfaatkan begitu. Kalau soal permodalan itu bisa diakses bantuan-bantuan dari pemerintah tadi begitu. Jadi begini, terkadang saya banyak menemukan kasusnya begini. Karena ini bantuan dari pemerintah ya, terkadang ini tidak menjadi suatu tanggung jawab ya, bagi si penerima bantuan ini. Terkadang ada yang sudah dikasih modalnya ini untuk usaha gitu ya, nanti dibikin kayak gerobak-gerobaknya lah begitu ya. Kalau dibikin kayak di warungnya dibikin gerobaknya, atau dibikin tempat-tempatnya begitu kan. Lalu misalkan bantuannya ada sekian gitu.
cukuplah untuk ini, kan nanti ada RAB-nya seberapa, cukuplah untuk ini. Tetapi yang sering saya temui, tidak 1-2 kali, ini sering banget saya temui ketika saya diskusi dengan teman-teman saya yang dari pihak pihak perbankan yang menjadi media penyalur bantuan ini, yang sering banget ditemui salah penggunaan anggaran ini. Ketika dapat uang yang gelondongan itu, yang aturannya buat usaha, malah dibikin buat beli motor gitu ya, yang tidak seharusnya itu menjadi kebutuhan dibikin buat beli motor. Ada lagi yang dibikin buat hajatan anaknya, padahal ini mah uang buat usaha. Lalu bahkan yang lebih miris lagi, ada yang dibuat untuk ini, untuk shopping begitu ya, beli ini dulu, nanti gampang lah, ini kan masih ada sisa nih sedikit, kan biasanya kebanyakan begitu ya, gampang lah ini nanti sedikit. Nah, bujuk-bujuk ketika usaha ini baru berjalan dan jadi begini. Ketika membentuk sebuah usaha itu kan semuanya itu kalau bisa kan fasilitasnya terpenuhi. Jika kita berjualan makanan, apa-apa yang dibutuhkan itu kalau bisa kan apa yang diminta oleh pelanggan itu kan ada begitu ya. Tahu-tahu yang aturannya bisa beli jenis minuman berbagai macam gitu. Tahu-tahunya cuma bisa beli 2 karena modalnya udah kepake. Ujung-ujungnya orang kan nggak mau beli. Giliran waktu mau bayar alasannya banyak. Lah ujung-ujungnya apa sekarang yang terjadi? Lakukan pinjaman online, nggak taunya lakukan pinjaman online nggak kebayar, ujung-ujungnya dikejar kan sama ini kan dekolektor kan. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jangan ya, sekali lagi saya katakan, jangan bantuan pemerintah ini dianggap sebagai ya udah kayak bapak ngasih uang ke anaknya, jangan begitu. Kita harus kooperatif, pemerintah membantu dengan bunga 0%, kita harus menjadikan ini sebagai tanggung jawab juga begitu. Nah, memang semua itu dimulai dari diri kita. Ketika ingin berubah, ketika ingin maju, ketika ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, harus dimulai dari diri kita. Apapun plan yang kita lakukan, kalau tidak betul-betul menjalankan dengan baik, itu akan terbuang sia-sia dan percuma menurut saya. Kalau soal masalah permodalan apa segala macam, pemerintah sekarang sangat mensupport untuk bagaimana pelaku-pelaku usaha ini bisa mengakses modal dengan mudah gitu ya. Terkadang begini, Bu, saya nggak dapat loh Bu UMKM. Ternyata setelah ini ada nih kasus yang ditemukan, ternyata setelah dibantu, setelah ditelusuri, ternyata namanya cacat. Ya iyalah yang nggak bisa kan, yang salah kan dia, dulu dia minjem nggak dibayar, tahu-taunya sekarang mau ini kan, nggak bisa begitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan gitu ya, apapun yang kita lakukan itu harus menjadi tanggung jawab dan kita belajar. Artinya sebagai generasi muda mulai dari sekarang harus belajar bertanggung jawab dan menghadapi masalah dengan baik gitu ya. Artinya begini, ketika menghadapi sebuah persoalan jangan pernah lari, tapi hadapi dan pecahkan persoalan tersebut dengan baik begitu. Baik, terima kasih. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ini ada dari Polda Metro Neraka lagi. Secara sosiologi generasi milenial sekarang apakah lebih banyak manfaat apa banyak negatifnya nih Bu katanya? Mohon dijawab ya Bu ya. Oh begitu. Ya kalau untuk angka pasti saya mesti riset dulu ini Mas gitu kan, bermanfaat atau tidak nih gitu kan, untuk kualitasnya seperti apa begitu kan. Kalau kita lihat, kalau saya lihat ya, saya optimis anak muda Indonesia ini akan lebih banyak manfaatnya. Karena saya ketika saya baca berita, baca apa gitu kan, banyak sekarang contohnya saja begini. Misalkan banyak pelaku-pelaku usaha dari kalangan milenial begitu yang bisa memanfaatkan keadaan. Tidak hanya pada pelaku usaha, misalkan pada perwakilan-perwakilan rakyat ya, banyak sekali anak muda yang bisa berkreativitas gitu. Misalkan pilihan presiden hari ini untuk melibatkan generasi milenial pada struktur pemerintahan itu menurut saya menjadi salah satu pilihan yang tepat ya, karena
apa yang dibutuhkan generasi muda pada zaman sekarang gitu. Itu bisa terjawab, bisa bukan terjawab, sedikitnya bisa terserap informasinya seperti apa. Contohnya pada hari ini adanya beberapa menteri dari kalangan milenial begitu ya, yang anak milenial sekarang kan lagi-lagi saya katakan begitu. Yang namanya anak muda sekarang dia nggak suka diintervensi, dia nggak suka didikte, tapi dia suka dirangkul begitu ya. Yang namanya kalau rapat nggak suka yang formal-formal, tapi dia lebih suka yang namanya discuss begitu, lebih suka yang namanya bagaimana kita membaur, menjadi bagian dari mereka, mengerti perasaan mereka gitu. Maksud saya begini, ketika kita ingin memahami yang namanya anak muda, jangan pahami sampai sebatas di kepalanya saja. Artinya begini, kita tidak memahami generasi milenial itu sampai di batas pengetahuannya saja, tapi bagaimana kita ikut merasakan apa yang ada di bagian hatinya. Maksudnya begini, ketika ingin dekat dengan anak muda tersebut, cobalah sekali-sekali menjadi bagian dari mereka. Misalkan sederhananya begini, ketika dia dilema dalam persoalan percintaan, cobalah sedikit kita membuka diri begitu ya. Ketika misalkan nih ada maksudnya kalau saya sih masih generasi muda walaupun usia saya mungkin di atas teman-teman kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun, tapi saya masih muda dan saya ketika saya mendalami anak muda Indonesia, intinya anak muda Halo, Ibu, sinyalnya berkendala ya? di Indonesia ini ya, intinya Maaf Ibu, tadi agak kepotong tadi. Ya, baik, nggak apa-apa. Jadi maksud saya begini, dan saya optimis melihat anak muda di Indonesia ini lebih banyak positifnya. Artinya begini, ketika yang sudah berada pada jalur yang seharusnya, dia harus bisa membawa, menarik, mungkin yang teman-teman hari ini masih ibarat kata, dia masih tersesat di jalan yang kurang baik begitu ya, masih tersesat di jalan kurang baik, kita harus bisa merangkul. Maksud saya begini, merangkul itu bukan berarti lu harus ikut gue ya, lu salah menurut agama, lu salah menurut pemerintah, nggak begitu. Tapi anak muda zaman sekarang itu kan kayak followers gitu ya, kan kayak followers. Kalau kita mencontohkan saja dan itu dia melihat efeknya, dia melihat dampaknya, pasti ngikutin. Coba deh kalau nggak percaya, coba aja misalnya Fatona hari ini lagi bikin usaha lalu berdagang secara online, nggak taunya dari hasil itu nanti dia bisa buka outlet kue yang megah gitu kan, yang sudah terkenal gitu. Saya yakin akan banyak followersnya begitu. Artinya apa? Energi positif itu, vibe positif itu ditularkan tidak harus melalui bahasa-bahasa verbal, tapi melalui tindakan, melalui apa yang kita tampilkan, melalui apa yang kita perlihatkan, itu bisa menjadi pengaruh-pengaruh yang positif begitu. Jadi kita jangan pesimis untuk anak muda Indonesia. Saya yakin Indonesia ini akan Indonesia emas itu akan terwujud begitu. Sekolah dengan menyemprot disinfektan seperti di Sekolah Dasar Cipta Dharma yang berada di Denpasar. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ini untuk penutup karena mengingat waktunya sudah akan habis. Ada dari Muhammad Ridwan Sosiologi yang ingin bertanya. Kepadanya saya persilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin bertanya, Bu. Yep, Mas. Salam kenal juga, Bu. Ridwan, mahasiswa baru dari Bogor, prodi Sosiologi. Salam kenal, Mas Ridwan. Ya, Bu. Ya. Pertanyaannya, Bu, bagaimana caranya supaya merubah mindset atau pandangan generasi muda dalam menyikapi kehidupan di masa era pandemi ini, Bu?
yang kebanyakan terlihat murung, bermalas-malasan supaya menjadi anak muda yang kreatif dan inovatif. Baik. Ya, Bu. Yuk. Terima kasih. Jadi bagaimana merubah mindset anak muda tadi ya? Salah satu nih yang menjadi alternatif untuk bisa merubah mindset tadi, salah satunya ya memang melalui pendidikan begitu ya. Melalui pendidikan, ketika dia mendapatkan pendidikan yang layak begitu kan, itu bisa menjadi salah satu alternatif yang akan merubah mindsetnya tadi. Kan melalui lembaga pendidikan itu dia tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu di kelas saja, tidak hanya mendapatkan sebuah teoritik saja begitu ya, tapi dia bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana dia melihat teman-temannya begitu. Nah, untuk merubah mindset tadi, sekali lagi saya katakan, pada generasi milenial yang hanya pasif, murung, begitu ya, itu artinya begini, murung atau pasif yang dikatakan itu bukan sekedar dia pendiam ya, bisa saja orang itu pendiam tapi dia lebih banyak kerjanya gitu. Tapi kalau memang itu betul-betul dia tidak bergerak lah begitu ya, tidak melakukan hal apapun, itu sangat disayangkan sekali gitu. Nah, untuk merubah mindset itu tadi memang kita harus off the box tadi. Off the box itu seperti apa? Harus dimulai, jangan tunggu kata nanti gitu. Tidak ada suatu kerugian kerugian terbesar itu sendiri ketika kita tidak pernah memulai begitu ya. Kalau persoalan gagal itu hal biasa. Persoalan gagal, persoalan jatuh, persoalan apa itu hal biasa. Tapi memang harus kita memulai. Kalau masih terbentur lagi karena Bu nggak ada ini Bu gitu kan, saya rasa itu banyak alasan. Menurut saya itu belum bisa kita, maksudnya untuk zaman sekarang ya yang sudah sangat maju, yang sudah kemajuan teknologinya begitu pesat begitu ya. Kalau kita masih mengatakan Bu ini begini enggak, itu mah sesuatu yang memang berasal dari diri dia sendiri yang tidak mau melakukan hal tadi begitu. Kalau memang kita misalkan jauh dari akses informasi tadi, mungkin kita bisa bertanya ke teman, ke saudaranya kita, ke lingkungannya kita gitu. Bahkan sekarang kalau saya lihat pada desa-desa ya, sekalipun itu bukan hanya desa di yang sekitar perkotaan ya, yang dekat dengan Jakarta, bahkan desa-desa di luar Jawa tersebut sekarang sudah sangat mempermudah kita untuk mendapatkan apapun informasi. Ternyata banyak yang ketika saya bercerita dengan teman-teman saya di daerah ya, kantor desa ini tidak hanya sebagai bentuk pengurusan administrasi saja, tapi di sini menjadi apapun informasi itu bisa didapatkan begitu. Jadi balik lagi, ketika kita ingin memulai sesuatu, ada kendala, ada persoalannya begitu kan, itu jangan dijadikan hambatan atau gangguan gitu, tapi bagaimana kita merespon hal tersebut untuk bisa itu menjadi peluang atau kita menciptakan strategi untuk menghadapi hal ini. Ibaratnya begini, ketika kita berjalan di atas kerikil yang begitu banyak yang tidak mungkin bisa kita hilangkan kerikil tersebut, tapi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu memakai sendal gitu kan, agar jalan kita ini tetap mulus. Terkadang begini Mas, jalan itu sudah mulus tapi hanya lika-likunya yang begitu panjang gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi harus terus intinya anak muda tuh harus terus berkreativitas. Soal ya ini ya satu lagi yang terkadang yang membuat mental itu mental itu buruk ya pada anak muda sekarang itu karena apa? Kadang karena bulian-bulian netizen ini. Jadi saran saya begini, ketika kita bermedia sosial jangan baperan gitu ya. Jangan baperan, kita terkadang di media sosial kita tidak kenal dengan mereka. Jadi apapun yang kita lakukan jika itu hal itu negatif tidak perlu didengarkan tapi diabaikan saja. Tapi jadikan itu spirit untuk kita terus berkembang begitu. Jadi sebagai anak muda
Jadi saran saya begini, ketika kita menggunakan media sosial, jadikan itu sebagai hal yang positif. Kita harus bisa menyebarkan sesuatu yang positif, dan ketika ada sesuatu yang negatif, kita abaikan saja, tidak perlu kita ambil gitu kan. Nah, terkadang itu yang makanya saya bilang sekali lagi, jangan pernah menjudge dan mengintimidasi sesama generasi muda, dan harapan saya juga begitu kepada orang tua dari generasi milenial zaman sekarang ini, jangan memaksakan kehendak atau keinginan untuk cita-cita anaknya begitu. Kadang anak muda sekarang tidak bisa diintervensi, karena kalau dulu kita lihat dia suka, misalkan contoh gini, di tempat saya tuh dulu kayak pameo lah ya, kalau misalkan ngapain sih kamu moto-moto begini, emang nanti kamu mau jadi tukang foto gitu kan. Kalau zaman sekarang kan enggak, ketika dia bisa mengambil view foto, angle foto yang baik, bahkan itu bisa dilombakan, bahkan itu bisa menjadi hobi sekaligus mendapatkan pundi-pundi begitu. Misalkan dulu dia ngapain sih video-video ini segala macam, nggak ada ininya, emang kamu mau jadi tukang video gitu kan. Zaman sekarang mah enggak kan, sudah ada platform YouTube, bahkan gaji YouTuber itu lebih gede dari orang-orang yang bekerja hampir menghabiskan waktunya hampir maksudnya dia menghabiskan waktu sehari itu hanya tersisa untuk istirahatnya saja, bahkan waktu istirahatnya juga terambil gitu ya. Jadi pesan saya begini, jadi anak muda itu ditentukan passion kalian, lalu asah passion kalian tersebut, ciptakan peluang, hadapi masalah dengan mencari solusi-solusi terbaik. Maka dari itu apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kalian tersebut akan bisa terwujud gitu. Dengan terwujudnya cita-cita tadi, maka ketahanan ekonomi kalian akan lebih baik lagi gitu, dan kita nanti akan berada pada tahapan resilient as transformasi. Kita sudah jauh lebih baik dari masa sebelum pandemi begitu ya Mas ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Oke. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena mengingat waktunya sudah pukul 4. Baik. Mungkin untuk penutup atau pemanis pada acara ini dimohon untuk memberikan closing statement-nya. Gitu Bu, kira-kira. Terima kasih. Memang saya sebenarnya sedang sekali membagi ilmu saya ya, tapi mengingat waktu dan hal lain sebagainya, jika nanti memang masih ada pertanyaan, nanti silakan kontak Fatona, kontak saya ada di Fatona. Kalau butuh bahannya nanti saya akan bagikan ke Fatona. Nah, pesan saya cuma satu, menjadi generasi milenial, jangan hanya memikirkan untuk hari ini saja ya, jangan memikirkan untuk hari ini saja, jangan ketika kita dihadapkan pada segelumit persoalan gitu ya, tidak hanya persoalan ekonomi, bahkan yang lebih berat lagi persoalan hati begitu ya, tidak, bahkan persoalan hati, dan itu jangan dijadikan sebagai hambatan untuk kita terus berkarya, untuk kita terus berkreativitas gitu kan. Jangan pernah menutup diri, jangan pernah menjadikan diri begitu eksklusif begitu ya, tapi teruslah mengasah diri, membaca peluang, menghadapi situasi itu dari gangguan menjadi peluang, dari tantangan menjadi pintu peluang bagi kita. Maka ketika ikhtiar kita sudah bisa kita adaptasikan dengan diri kita, insya Allah ya, insya Allah apa yang sudah kita jalankan semesta akan mendukung, dan apa yang menjadi cita-cita dari teman-teman sendiri akan terwujud. Artinya begini, jadi generasi milenial jangan banyak tidur. Kalau tidur nanti teman-teman akan termakan oleh informasi itu sendiri ya. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Sinta atas ilmu dan pengalamannya yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa membuka mata kita lagi sebagai generasi muda bahwa kita bisa memanfaatkan segala media ataupun apa yang bisa dimanfaatkan itu dengan sebaik mungkin, kira-kira seperti itu. Untuk teman-teman yang telah mengisi absensi, bahwa ada sertifikat, akan tetapi ada biaya administrasinya sebesar 20.000. Nah, dan diskusi ini akan terus berjalan setiap minggunya
dengan bekerja sama pada program studi yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sendiri. Jadi jangan terlewatkan untuk memfollow NU online dan Instagramnya Unusia sendiri gitu. Dan untuk dari kami dari Prodi Sosiologi dan NU online, follow juga ini kami adalah follow juga Prodi Sosiologi Unusia dan Hima Unusia ya. Jadi ya, kira-kira seperti itu untuk tidak ketinggalan segala aktivitas yang dilakukan oleh NU online maupun Unusia sendiri. Nah, untuk saya sendiri mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta, NU Online, dan teman-teman yang sudah hadir pada diskusi kali ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dalam keadaan bahagia. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nona, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak siapa ya Bapak Candy. Terima kasih NU Online. Saya izin live ya Pak ya, teman-teman, Pak Tona. Ya Bu, terima kasih Bu. Teman-teman yang ingin live silakan.